Assalamualaikum, Mus Amira. Waalaikumsalam, Musalita. Gimana kabarnya, Us? Alhamdulillah baik. Barokallah. Sehat-sehat ya, Us ya? Iya. Iya, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk bisa berbincang-bincang ya, berdiskusi bersama kali ini. Iya. Lagi ini Bu Amira. Bu Amira ini ngajar pelajaran Biologi. biologi ya, Bu ya. Wah. Ada apa aja Bu kalau di biologi, Bu? Di biologi itu sebenarnya benar-benar kompleks banget ya, Bu. Jadi apa ya, anak-anak itu kadang tuh ada yang mau mengikuti, kadang ada yang males mengikuti karena mungkin kekompleksannya itu yang bikin mereka itu jadi sedikit males. Nah, itu kan sebenarnya harapan saya itu kepingin kelasnya itu nyaman, terus lingkungan belajarnya juga menyenangkan. Nah, itu yang ingin saya capai sebenarnya, karena kalau saya lihat-lihat kan anak-anak itu ya itu tadi Bu, masih banyak yang suka mengantuk dan malas mengikuti. Itu yang Berarti menurut saya kurang nyaman itu. pernah ada di sesi waktu Bu Amira ngajar itu anak-anak kayak ngantuk gitu ya, ada yang memang ngantuk gitu Bu? Iya, ngantuk. Dan kalau ngantuk kan nggak bisa dihindari ya Bu, Iya, pasti ya, ada aja siswa yang betul. kayak gitu. Nah, apalagi ini pembelajaran yang mungkin siswa itu masih kurang minat di biologi ini. Nah, itu kan juga menjadi faktor juga ya. Gitu Bu. Iya. Berarti kan ini kan kita sedang akan melakukan observasi nih ya rencananya. Iya. Jadi kita ini sedang melakukan diskusi pra observasi. Karena tadi Bu Amira sudah menjelaskan bahwa inginnya itu dapat lingkungan kelas itu yang nyaman, yang lingkungan belajarnya juga menyenangkan gitu ya. Kalau menurut jenengan Bu, kalau udah lingkungannya nyaman dan menyenangkan, kira-kira anak-anak gimana? Rencana saya ya Bu ya, untuk menjadikan lingkungan yang nyaman dan anak-anak itu enjoy ketika pembelajaran saya. Iya. Saya itu rencananya pengen kasih kuis, tapi kuisnya itu dibentuk kayak game berkelompok gitu Bu. Jadi kayak gimana ya, turnamen gitu Bu. Gitu. Jadi dari situ harapannya ya nanti anak-anak itu bisa jauh ambisius, kompetitif ya. Jadi lebih kompetitif dan mereka pada akhirnya kan juga belajar. Di situ kan pasti belajar, sebelum kuis kan juga pasti mereka ada belajarnya Bu. Nah, dari situ kan memunculkan rasa kompetitifnya itu, apalagi bersaing dengan teman-temannya sendiri. Dan saya itu juga ingin memberikan reward juga kepada yang menang. Nah, harapannya dari rewardnya itu nanti jadi motivasi mereka ke depannya, jadi jauh lebih nyaman dan senang untuk mengikuti pembelajaran biologi ini Bu. Begitu, oke. Berarti tujuan percakapan kita kali ini itu untuk itu ya, sama-sama ini nih, diskusi gimana sih caranya mengkonstruk kelas yang nyaman, yang menyenangkan begitu ya. Oke. Dengan rancangan pembelajaran yang sudah ada di angan-angan Ibu Amira tadi ya, dengan menggunakan game apa tadi? Turnamen ya? Iya, turnamen. Nama model pembelajarannya itu TGT. Ini tim games turnamen. Tim games turnamen. Itu berarti apa Bu? Model pembelajarannya kira-kira? Jadi nanti metode yang saya pakai di situ itu ada, pertama nanti ada diskusi dulu sebelum gamenya mulai. Nah, nanti ada diskusi dulu untuk merefresh atau nge-review materi-materi yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Nah, dari situ kan nanti dari situ nanti kita jadi tahu mereka itu sudah bisa atau belum. Nah, kemudian nanti setelah diskusi itu nanti baru saya ngasih kuisnya. Nah, kuisnya itu nanti jadi ceritanya itu mereka sudah saya bagi kelompok gitu Bu. Saya bagi kelompok dan
saya beritahu bahwa minggu depan ada kuis, tapi kuisnya berkelompok itu. Iya. Nah, dengan kenapa namanya tim games turnamen? Karena di sini setiap individunya, jadi setiap anggotanya itu mempunyai kesempatan sama, Bu. Jadi kesempatannya itu menjawab satu soal, semuanya akan maju satu-satu gitu. Dan seluruh anggota kelompok itu pasti udah mendapatkan kewajibannya masing-masing dan tanggung jawab. Kemudian setiap anggota ini nanti itu dapat poinnya. Jadi misal ada 7 anggota. Setiap anggota itu kalau bisa menjawab dia bisa mengantongi 10 poin. Kayak gitu. Kalau misalnya tidak bisa menjawab berarti 0. Nah, misal di satu kelompok itu bisa menjawab semua, berarti mendapatkan 70 poin. Kemudian kalau kelompok lain tidak bisa mencapai 70 poin ini, berarti dianggap gagal, Bu. Jadi yang menang nanti yang full ini, yang dapat poin full itu. Kayak gitu. Jadi nanti modelnya pun kayak cerdas cermat sebenarnya. Jadi nanti satu-satu maju dan saya menayangkan beberapa pertanyaan yang sudah dirangkai sedemikian rupa nanti kayak gitu. Kemudian anak-anak itu mengambil nomor yang dimana itu nomor soal yang akan saya tayangkan. Jadi misalnya kelompok 1 mengambil nomor 5, ternyata dapat nomor 5. Nanti saya akan menayangkan soal nomor 5 dan kemudian di soal itu nanti mereka akan berebut. Jadi saya hitung dulu nanti jadi tuh di bayangan saya itu nanti saya hitung dulu baru mereka boleh menjawab. Jadi kan adil kan, Bu, maksudnya terlihat adil kan, karena mereka juga sudah membaca soalnya bersama, kemudian saya hitung dan cepet-cepetan menjawab. Nah, nanti dari situ kan tahu, Bu, poinnya untuk ke kelompok mana. Nah, jadi pasti ada pemenangnya dan ada yang mungkin belum bisa, belum bisa. Tadi Bu Amira menyampaikan bahwa kuisnya ini berkelompok ya. Kalau yang diskusi awal refresh materi itu juga berkelompok, Bu? Iya, berkelompok, tapi saya kelompokkannya itu ini, Bu, berdasarkan kemampuan akademik. Jadi kan sebelumnya itu saya juga waktu pembelajaran itu kan saya sudah tahu kan mana anak yang sekiranya aktif dan memang dia tugas-tugasnya itu lebih unggul daripada yang lain, itu saya kelompokkan dengan yang unggul, Bu. Kemudian untuk yang mungkin yang tidak terlalu unggul tapi tidak terlalu di bawah juga, itu saya kelompokkan sendiri. Kemudian ada yang memang mereka belum bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya berikan ketika pertemuan itu. Nah, saya kelompokkan sendiri. Kemudian soal-soalnya pun soal reviewnya itu saya bedakan, Bu. Jadi dari soalnya nanti mereka itu bisa bisa bertukar informasi. Jadi nanti anak-anak yang unggul ini ketika mempresentasikan hasil kerjanya ke teman-temannya yang di bawah mereka. Jadi teman-temannya pun juga mendapatkan informasi dari si kelompok yang unggul ini. Kemudian yang kelompok yang tengah-tengah ini itu juga nanti saya suruh presentasi. Itu kemudian mereka juga menyampaikan apa yang mereka kerjakan, sehingga yang lain juga mendapatkan materi informasi itu. Jadi kan ke refresh lagi pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, ini ke refresh, oh ternyata iya ya, kita kan belajar ini juga gitu. Kita belajar materi A, B, C, akhirnya nanti jadi satu bab. Itu tujuan saya di akhir ini untuk melakukan TGT. Gitu. Tujuan pembelajarannya apa, Bu? Tujuan pembelajarannya itu ini peserta didik itu bisa memahami peranan virus, kemudian ada strukturnya,
kemudian ada penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh virus itu Bu. Karena saya kan mengambil bab virus, jadi saya ingin anak-anak itu bisa tahu tentang peranannya, kemudian strukturnya, jenis dan reproduksinya dan lain-lain gitu. Berarti kalau dari yang diceritakan Us Amira tadi, berarti soal-soal yang ada di review itu antara kelompok-kelompok itu berbeda gitu ya Bu? Iya Bu, berbeda. Karena kan kalau menurut saya ya Bu ya, nggak mungkin anak-anak yang sekiranya kayaknya masih belum bisa mencapai semua tujuan pembelajarannya itu, saya kasih soal yang high. Nah, akhirnya saya itu memberikan soal-soal yang sekiranya mereka masih bisa menjawab soal-soal tersebut. Jadi tingkatannya itu lebih rendah daripada yang lain kayak gitu. Berarti tadi sesuai atau berdasarkan dengan kemampuan akademik anak-anak itu tadi. Ya, betul, ya, betul seperti itu. Berarti apakah itu sudah termasuk diferensiasi kira-kira Bu? Oh iya mungkin kan karena kan sudah ini ya Bu, ada yang unggul, terus ada yang di tengah-tengah dan ada yang berarti yang rencana pembelajaran yang Bu Amira rancang ini sudah masuk di pembelajaran terdiferensiasi secara konten yang memfasilitasi kesiapan peserta didik tadi dengan ada yang diberi soal yang berbeda dan sesuai dengan kemampuan akademik dari si peserta didiknya itu tadi, begitu ya Bu ya. Iya. Untuk asesmennya sendiri Bu, berarti dari penilaiannya itu. Penilaiannya nanti kita berdasarkan hasil kuisnya itu kan setiap anak juga menjawab kan Bu, maksudnya bertanggung jawab atas satu soal. Iya. Nah dari situ kan kita juga bisa tahu kemampuan anaknya itu sudah sampai mana dan bisa dijadikan asesmen juga. Asesmen penilaiannya itu. Berarti nanti di pembelajarannya Bu Amira ini metodenya ada apa aja Bu? Nanti ada diskusi. Kemudian ada itu tadi turnamen ya Bu ya. Oh iya, turnamen. Ya itu. Diskusi dan ada turnamen. Jadi dari penjelasan yang sudah Bu Amira sampaikan dan saya dengar ini sangat sangat menyenangkan ini kira-kira. Kira-kira apa nih berarti sasaran observasi kita yang ingin jenengan kuatkan lagi di pembelajaran jenengan atau saat jenengan ngajar? Untuk sasaran ketika besok waktu mengajar. Besok waktu adanya si observasi kita ini. Kira-kira apa yang Bu Amira ingin saya perhatikan di dalam mengajarnya gitu. Bukan untuk menilai ya, tapi untuk sharing aja, mungkin ada hal yang bisa kita sharingkan dan kita bagi bersama, karena saya juga bukan yang sudah tahu ya, maksudnya memang kita sama-sama saling berbagi, sama-sama saling belajar. Betul. Mungkin ininya dalam pengkondisian kelasnya, terus apakah ini juga memang sudah benar atau gimana, kan kita juga sharing ya Bu ya. Sharing, benar. Jadi nanti mungkin butuh nanti masukan gitu. Butuh masukan Bu, butuh masukan apakah saya ini juga sudah sudah bisa mengkondisikan kelas, atau mungkin nanti saya masih ada kurang di bagian penyampaiannya, atau mungkin terlalu keras atau mungkin terlalu lembut atau bagaimana. Itu kan saya juga butuh masukan juga kan seperti itu. Berarti kita fokusnya di pengkondisian kelasnya begitu ya. Jadi gimana anak-anak ini bisa menerima apa yang Bu Amira sampaikan atau Bu Amira jelaskan begitu nggih. Lalu waktunya ini kira-kira di pelajaran Bu Amira yang kapan kita akan lakukan observasi? Bisa, jadwal saya besok bisa. Besok jam setelah zuhur mungkin ya. Karena itu kebetulan ada di kelas 10. Ada di kelas 10 4. Nah, itu nanti
bisa mungkin. Bisa ya, berarti nanti kita akan melakukan ini supervisinya, observasinya di kelas 10.4 jamnya setelah zuhur begitu nih. Nanti berarti setelah kita, kan ini kita ada pasca observasi ya, kita sepakati dulu apa-apa yang akan kita lihat besok, lalu setelah itu observasinya besok, setelah itu nanti ada diskusi lagi pasca observasi. Kira-kira kapan Bu Amira mau menghendaki kita akan berbincang ketemu lagi? Oh, berarti ini nanti bakal ada diskusi setelah ini ya, Iya, setelah setelah observasi. observasi. Boleh sehari setelahnya boleh. Oke, sehari setelahnya ya. Sehari setelahnya. Jadi nanti untuk aspeknya yang akan kita fokuskan di pengkondisian kelasnya di kelas 10.4 setelah zuhur, dan untuk percakapan pascanya di 1 hari setelah observasi tersebut begitu nggih. Ya. Berarti kira-kira dari percakapan kita ada lagi yang perlu ditambahkan Bu Amira untuk kita besok di kelas saat observasi? Mungkin udah Itu ya, itu aja. Berarti nanti karena tadi tujuannya Bu Amira ingin mendambakan kelas yang nyaman dan lingkungan belajar yang menyenangkan ya, yang enjoy, biar anak-anak itu happy, nggak kayak biologi susah gitu ya Bu ya. Mikir terus kan, padahal kan ya banyak model yang bisa dilakukan. Banyak model yang bisa dilakukan, betul-betul. Dan dengan ini berarti kita sepakati bahwa kita akan terfokus di bagian pengkondisian kelasnya nanti Bu Amira bagaimana begitu kan, selama di kelas di jam setelah duhur di kelas 10.4, dan kita akan melakukan pascanya sehari setelah kelas seperti itu. Nggih, ada lagi tidak ada nggih? Nggih, tidak ada. Berarti cukup sampai bertemu di kelas 10.4 besok. Terima kasih Bu Amira. Sama-sama, Mbak Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah istirahat semua? Sudah makan? Sudah minum? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Faik, kenapa? Oh, dispen ya? Ya, dispen dulu. Ya, oke. Nah, biar kalian semangat, biar kalian fresh lagi otaknya, Ustazah mau kasih ice breaking sebentar. Ice breakingnya sepertinya ini kalian juga udah ada yang tahu. Ice breakingnya adalah jangan lupakan orang ketiga. Ya tahu. Jangan lupakan orang ketiga. Oke, jadi syaratnya yang di highlight adalah jangan lupakan orang Ketiga. Oke, sudah mulai ya. Yang Orang pertama adalah Asila. Orang kedua adalah Ibrahim. Orang ketiganya orang ketiganya Devi. betul. Orang ketiganya. Oke, sekali lagi. Sekarang Ustaz yang tunjuk. Orang pertama adalah Kansa. Orang kedua adalah Gary. Orang ketiganya adalah siapa? Coba. Orang ketiganya adalah siapa? Salah. Nah, siapa yang bisa jawab? Iya, apa nih ya? Apa? Bisa jawab? Orang ketiganya Devi. Betul. Oke, itu nanti kalian cari tahu sendiri ya. Gimana itu? Maksudnya gimana? Ada satu lagi ini satu lagi. Guys, ya, satu lagi.
dari kita pertama bertemu sampai minggu kemarin, Ustazah mau mereview. Kira-kira kalian masih ingat apa? Nah, siapa yang mau menjawab? Bentuk virus yang Ustazah tampilkan ini apa? Coba Mirza. Oval, filamen, bola, filamen, T. Dan huruf T. Bener? Oke ya, ini yang warna ungu ini bentuknya adalah bola. Kemudian yang kayak cacing apa? Filamen. Dan yang terakhir yang kalian buat huruf T ini yang sudah kalian buat di 2 minggu yang lalu ya. Oke, selanjutnya ada ini. Siapa yang mau? DNA, Yang nomor A itu DNA, B kapsis, C seludung ya. ekor, yang D itu serabut ekor, yang terakhir jarum. Jarum. Ya, betul sekali. Bukan. Jadi yang kali itu, yang kalian bikin waktu itu pakai cotton bud adalah kapsit. Terus yang di dalamnya kapsit, kemudian badannya adalah ekor. Dan yang warna hijau ini apa? Ekor. Yang paling bawah. Nah ini, kira-kira apa ini? Proses Siklus. Yang A siklus apa? Yang B siklus sepertinya udah bisa ya. Nah, biar kalian lebih paham lagi, lebih mantep ya ininya, apa namanya, materi di bab virus ini, Ustazah minta Yaris, Davin, Sergio, Ahdan, Melva sama Devi pindah ke sini dulu. Tidak dulu ya, dulunya di sini. Terus tambah Manda, Talita sama Romatunisa. Silakan pindah ke sini. Untuk Alif, Putra, Hans, Ezra, Berry, Ansa, Intan, Asila, dan Nida, silakan pindah ke sini. Di sini ya, yang sebelah sini. Oke, ayo guys, sudah. Selanjutnya ada Mirza, Dandi, Ibrahim, Komang, Denia Aulia, Azrita, Almira, dan Hafiza. Silakan duduknya agak ke belakang ya. Oke. Sudah? Sudah ya? Boleh diambil sudah? Ustazah, ini kalian boleh berdiskusi ya. Ini Ustazah kasih soal. Yang diambil sebelah sini satu kelompok. Oke, kelompoknya ini Hasil. Kamu ikut kelompok. Ayo. Nah ini kelompoknya yang mirip. Silakan kalian kerjakan langsung. Boleh berdiskusi. Coba ambil kursi. Kursi itu kan. Bu, kenapa?
Terus nama kelompoknya Nggak usah. Boleh silakan berdiskusi. Dari sini kelompoknya mana? Ayo biasa. Iya kita semuanya cowok. Sini. Gak apa-apa orang sini loh. boleh cuma sini. Gak apa-apa sini. Orang sini kan. Alin. Sini boleh. Ayo. Terus ada lagi kamu 5 menit ya. Apa? Kalian tulis bersih aja lah apa? Ya, sekarang tahun kalian apa? Ini kalian isi ya. Nah, prosesnya juga diisi. Ada nomornya itu 1 sampai 5. Kalau ini yang struktur ini. Sini boleh dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Bisa. Kelompoknya sudah. Ya boleh
tentang struktur dari virus. Yang pertama mungkin Nah, ini yang dikerjakan kelompoknya Mirza. Apa aja itu Mirza? Ada apa aja? jadi protein ini dia memiliki struktur yang bernama kapsid, DNA, selubung ekor, papan nasal, serabut ekor, dan jarum. Yang kedua ada virus corona. Dia memiliki struktur yang bernama protein membran, RNA, protein nukleokapsid, protein jarum, dan protein aklop. Ya. Terima kasih kelompoknya Mirza. Boleh kembali. Ini tadi kelompoknya Mirza mengerjakan struktur virus. Selanjutnya kelompoknya Asila. Kelompok saya menjelaskan proses siklus dan sebagainya. Nah ini gambarnya tadi diberitahu Ustaz ya. Cuma kan tadi nomor 1 sampai 5 nya belum ada. Boleh dijelaskan yang titik? Yang penting yang pertama adalah topoksi, yang kedua penetrasi, yang ketiga sintesis, yang keempat perakitan, yang kelima Kemudian yang isogenik. isogenik, absorpsi, penetrasi, replikasi, pemisahan, dan penyimpanan. Nah, yang punyanya Asila ini itu menjelaskan tentang siklus reproduksi dari virus. Ada titik dan isogenik. Yang Ustazah kasih apa waktu itu? Nama singkatannya ya, biar kalian hafal. Adinsipulit. Adinsipulit adalah kemudian kalau yang isogenik dua fase pertama sama absorpsi, replikasi dan pemisahan. Tadi punya kelompoknya Asila sepertinya ada yang kebalik ya, penyisipannya yang terakhir. Nah, seharusnya penyisipannya di fase ketiga. Oke, terima kasih Mbak Asila. Yang terakhir ada kelompoknya Mas. Ya. Ini kelompok kami menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama adalah Ada HIV atau AIDS yang disebabkan oleh virus. Human immunodeficiency virus. Selanjutnya ada penyakit rabies yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga ada penyakit cacat air yang disebabkan oleh virus varicella. Selanjutnya ada penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue. Dan yang terakhir penyakit hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis. Ya, terima kasih. Jadi di sini kelompoknya Mas Gavin ini menjelaskan tentang virus yang menyebabkan penyakit-penyakit yang ada di sini. Terima kasih ya. Dari hasil ini sepertinya kalian semua udah bisa ya, udah mendapatkan materi. Nah, sekarang saatnya kita kuis. Oke, kelompoknya ini Ustazah udah membagi berdasarkan hasil akademik kalian selama bab 1 ini, bukan bab 1 ya, bab virus ini. Dan selain akademiknya itu Ustazah juga membagi berdasarkan jenis kelamin. Jadi ada yang perempuan dan laki-laki dalam satu kelompok. Serta Ustazah juga melihat keaktifan kalian kalau di kelas. Ustazah kalau setiap masukan kadang menanyakan pertanyaan yang kalian bisa jawab nanti dapat apa? Dapat poin, ya kan? Nah itu. Oke, kelompok 1 ada Afdan, Hafiza, Rohmatunisa, Davin, Risha, Intan, dan Jerry. Boleh silakan duduk di sini. Yang kelompok 1. Untuk yang kelompok 2, Devi, Mazda, Mirza, Yaris,
Talita, Alif, Nida, silakan duduk ke Satu itu loh, salsa itu loh. Oke, kelompok 3 ada Denia, Melva, Putra, Kansa, Omang, dan Asila. Silakan duduk sebelah sana. Dan yang kelompok terakhir ada Azita, Ibrahim, Ezra, Almira, Redio, Alsa, Geri. Oke. Yang tidak ikut punya boleh berdiri nggak apa ya? Berdiri. Bos. Ustaz minta tempat kursi. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ustazah bacakan peraturan. Silakan duduk dulu. Ustazah bacakan peraturannya. Tadi dengan Asila. Ya nggak apa-apa. Ustazah beritahu kurang macam ini. Jadi nanti setiap kelompok per individunya akan maju satu-satu bergantian. Jadi semuanya bisa menjawab kuis atau soal yang sudah diberikan sama Ustazah nanti di layar. Oke? Nah, karena satu kelompok berisi 7 orang dan kuisnya nanti ada 10 soal, maka 3 soalnya kalian boleh berdiskusi, boleh mengajukan siapa untuk di 3 soal tadi. Paham sampai sini? Nah, untuk setiap satu soalnya punya poin 10. Nanti ketika soalnya sudah ditayangkan, kemudian Ustazah akan menghitung 1 sampai 3, baru kalian boleh menjawab cepet-cepetan. Jadi nanti Ustazah yang menunjuk siapa yang berhak untuk menjawab. Oke? Kalau salah pun berarti itu nanti bisa menjadi poinnya kelompok lain. Kalau kelompok lain bisa menjawab. Coba nanti diikuti aja ya. Oke? Sekarang sudah menentukan siapa yang maju duluan? Yuk. Ayo kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Siapa Talita?
Nomor 2. Oke, persiapan ya yang di depan, yang di belakang tidak boleh memberitahu jawabannya. Oke? Nomor 2 ya. Tunggu dulu, jangan dijawab dulu. Ustazah beri. Sebentar. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke? A, DN kan? Coba kita cek ya jawabannya. Ya. Nomor 8. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan dijawab. Bentar.
Gio. Jangan ada yang jawab ya. Nomor berapa? Nomor 3. Sebenarnya Gio. Bisa itu. Yang lain jangan jawab. Sudah dibaca soalnya. Yang lain diam dulu ya. 1, 2, 3. Ustazah kan sudah memilih. Ustazah lo kelihatan mana aja yang lebih cepat. Ini nggak beda jauh. Ini duluan. Alif duluan. B. Makanya kalian jangan rame ya guys. Nanti tuh. Yo, hai sorry. Nah, Fair play, fair play. Langsung betul. Apa itu? Kamu aja apa gemas? kalau saya nggak menunjuk kalian itu nggak perlu. Ayo ini nomor 3. Silakan. Lagi. Pintar banget sama begitu. Ini seneng lagi. Ini ada waktunya ya. Jadi nanti. Senang lagi.
Yang lain. 1, 2, 3. Kembali ke tempat. Kalau nanti soalnya yang keluar sama diganti soal yang lain ya. Satu, Bu. Pertanyaan
Diskualifikasi. Tahu nggak jawab? Tahu nggak jawab? Tahu nggak jawab kata Anda? Sudah. bukan siap. Ayo ngomong, ayo. Sudah ya, Lisa. Sudah. Aduh. Itu jauh ya sih. Udah. Bentar, sebentar. Kita kelompok ini kayak ngomong. Oke, terima kasih, kembali ke tempatnya masing-masing. Berarti sudah akhir ini gamenya ya. Bisa dilihat dari skor yang di depan itu tadi. Yang pertama mundur adalah kelompok 2, tapi ternyata bisa di sama kelompok 1. Berarti kelompok 1 yang kelompok 1 adalah Argan, Hafiz, Nisa, David, Trisha, Intan, dan Dani. Silakan maju. Silakan maju. Ayo. 10 menit kok, 10. Rewardnya adalah mendapatkan voucher point. Siapa yang ketuanya? Aku Nah, ini ya. Ini lihat ada poin booster untuk yang menang. Jadi ini nanti bisa diklaim poinnya untuk tugas-tugas atau misal nilai-nilai yang kurang nantinya. Oke? Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan, guys. Untuk yang juara 2 karena ada 2, maka ketuanya saya panggil Devi dan Dani. Kelompok 2 dan 3 dan 4 ya. Devi dan Azita. Devi dan Azita. Nah, ini untuk yang menangkap 2 poin boosternya adalah 20 poin. Oke, terima kasih. Terakhir kelompok 3. Sini yang kelompok 3 keluar. Akhirnya ya bronze medal dapat 10 poin. Oke, terima kasih. Nah, ini dengan hadirnya B, berarti berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Nah, Ustazah pengen ada satu anak yang merefleksikan kegiatan hari ini. Boleh nih, Ustazah? Angkat tangan tadi ya, boleh apa? Hari ini gimana? Seru atau gimana?
komang, Ayo, ayo Mas Tiza. Ini menurutnya Mas Tiza ini gimana? di pelajaran biologi ini sangat kompetitif ya. Sangat banyak cara-cara yang halal dan haram. Apakah semua kira-kira pertanyaan yang bisa dikasihkan muncul semua nggak yang dari pertemuan pertama sampai akhir? Muncul semua ya? Sampai ke yang penyakit ya kan? Juga ada. Oke, terima kasih Mas Firza. Refleksinya hari ini. Nah, biar kalian lebih paham materinya, Ustazah minta untuk dikumpulkan aja minggu depan. Jadi ada mengerjakan halaman bentar ya. Mengerjakan halaman 48 sampai 49. Oke? Ya kalian lebih paham materi bab virus karena 2 minggu lagi kita akan ada apa? Tanggal 23 ya. Dikerjakan dan untuk minggu depan perhatikan dulu kita semuanya. Untuk minggu depan kita akan masuk ke bab selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati. Ya, kita akan masuk ke bab itu dan tugasnya jangan lupa ditemukan minggu depan. Oke, sebelum diakhiri marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Semoga SKS-nya nanti bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa tugasnya dan tetap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Mira. Waalaikumsalam. Mbak Iya, Rita. alhamdulillah kita bertemu lagi Iya. di kesempatan yang sangat membahagiakan ini ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Barakallah. Barakallah. Gimana kabarnya Mbak Mira? Alhamdulillah baik. Ya mungkin agak sibuk ya Bu ya, tapi nggak apa-apa. Tapi aman Alhamdulillah, ya, aman terkendali semua. Iya. Terkendali, barakallah. Gimana kemarin ngajarnya? Mengajarnya kemarin anak-anak itu ya Perasaannya Bu Amira? Lega Ya. apa gimana? ya lega. Alhamdulillah lega karena sudah melewati proses itu. Lalu. Iya. Terus mungkin kadang tuh ya masih agak sedikit kewalahan kemarin karena mungkin Bu Amira itu ya. merasa kewalahan. Sedikit kewalahan karena memang bukan yang full materi itu ya. Oh ya. Mungkin karena itu jadi anak-anak banyak yang antusias gitu Bu, antusias. Terus ada beberapa yang masih banyak ngobrol dengan temannya, akhirnya sedikit mengganggu lah. Menurut saya masih ya kurang. Ada ya anak-anak yang anak-anak yang masih seperti itu. merasa itu gitu. Kemarin kan di percakapan awal kita kan sudah menyepakati ya Bu untuk area pengembangannya kan melalui games TGT kemarin. Anak-anak itu bisa merasa nyaman, terus memperoleh lingkungan belajar yang menyenangkan. Terus melalui games TGT juga siswa ini dapat mengerjakan assessment dengan senang ya, menyenangkan dan situasinya membuat mereka enjoy. Jadi ini saya izin menyampaikan catatan refleksi dari saya gitu selama proses kemarin begitu ya Bu Mira. Iya. Dari yang saya itu kemarin saya merasa keren sekali gitu loh Bu Amira ini sudah membuat rancangan pembelajaran yang benar-benar sepertinya sudah Sedemikian dipikirkan rupa. dengan
matang sekali gitu kan. Jadi sudah karena ada kegiatan kelompokan bener ya kemarin Iya, ya. Berapa betul. kali bu kelompokannya kemarin? Saya ada 2 kali pengelompokan karena yang pertama itu kan review, Iya, jadi review materi gitu, Iya. review materi dulu sebentar, kemudian saya kelompokkan lagi untuk yang gamenya itu. Iya berarti 2 kali ya. Iya, 2 kali. kelompokannya. Jadi kan anak-anak ada ininya nih bergerak ya untuk Iya. ini gitu ya kemarin Iya. ya. Ya. Itu kan maksudnya sudah membuat anak-anak jadi tidak stuck di Kondusif situ ya. ya. Iya. Jadi tidak stuck di situ. Jadi kan ada Pergerakan lah. begitu ya, ada pergerakannya. Terus juga kalau menurut saya kemarin kan Bu Amira juga sudah memastikan anak-anak ini di prosesnya ini memahami ya dengan ngasih stimulus ya, benar? Betul. Apa kemarin sih stimulusnya? Kemarin itu saya coba ngasih beberapa gambar. Oh ya. Jadi gambar virus, kemudian mereka nanti menjawab kira-kira itu virus tersebut itu masuk ke bentuk yang mana, terus macam-macamnya virus itu dia masuk kemana. Kemudian juga ada ini strukturnya. Jadi saya kasih gambar virus, kemudian saya tunjuk pakai panah gitu. Nanti mereka bisa menjawab setiap bagiannya. Terus ada satu lagi Bu. Reproduksi. Jadi siklusnya virus itu juga saya kasih. Jadi mereka Nah, itu ya. dapat semua. Benar ya, berarti kan maksudnya untuk tujuan pembelajarannya anak-anak ini di materi virus ini berarti kan memang Sudah semua, insya Allah. tercapai gitu ya, insya Allah ya. Terus juga kan Bu Amira juga melakukan kegiatan apa ini tadi modelnya TGT, ya kan? betul. Di TGT ini kan menurut Bu Amira kemarin anak-anak gimana responnya? Responnya mungkin yang saya rasakan dan Iya. saya lihat itu mereka lebih antusias ya Bu ya, Iya. lebih antusias daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena mungkin semuanya itu jadi nggak ngantuk lah, nggak bosen, dan semua itu merasa ambisius dan kompetitif karena kan bersaing ya Bu ya, antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Itu yang membuat mereka mungkin akhirnya harus aku nih yang menang gitu, harus kelompok kita ini gitu, dengan reward yang sudah saya janjikan. Makanya itu mereka mungkin mengejar rewardnya juga itu Bu, begitu. Iya, jadinya memang ya menurut Bu Amira berarti lebih antusias ya daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya karena ya ada tadi itu seperti tertantang gitu ya Iya, anaknya ya. Berarti kan kemarin strategi pembelajaran yang digunakan Bu Amira kan ada kelompok ya. Iya. Apalagi Bu diskusi. Ada diskusinya, kemudian terakhirnya turnamen itu, yang gamenya itu. Dia ada itunya ya gamenya. Kemarin juga untuk yang kelompokannya ini kan sudah dibagi berdasarkan Yang reviewnya. pertama, yang reviewnya itu berdasarkan ini. Dia ada yang unggul. Maksudnya di setiap kelas kan ada yang unggul, kemudian ada yang unggul enggak tapi enggak bawah juga gitu. Terus ada yang masih kurang banget. Akhirnya saya kelompokkan sendiri-sendiri biar saya tahu nih kemampuan anak-anak ini sebenarnya sampai mana sih gitu kan. Jadi saya kayak make sure gitu Bu, buat biar saya tuh tahu nanti setelah itu kelompokannya itu kan akan saya yang kelompok untuk TGT-nya ya. Iya. Untuk kelompok TGT-nya ini saya ingin di setiap kelompok itu ada anak yang aktif, ada yang unggul, ada yang mungkin kurang. Jadi kan adil gitu, oke. Jadi yang waktu review itu saya memang sengaja kelompokkan dari yang unggul, kemudian yang tengah-tengah dan yang lebih di bawah itu. Kemudian saya beri soal untuk mereka lebih memahami materinya itu, mereka kira-kira bisa nggak menyelesaikan itu dengan perbedaan soal Bu. Saya bedakan soalnya karena kan memang kemarin ya berarti. Iya, Dan itu work ya diterapkan ke anak-anak ya. iya, alhamdulillahnya work semua Bu. Semua. Jadi sepanjang pembelajaran saat review pun anak-anak juga aktif gitu ya. Saat kegiatan review dan games TGT-nya. Kemarin juga refleksinya dari anak-anak ya Bu. Iya, saya minta ada satu anak untuk maju itu buat merefleksikan, dan alhamdulillah itu mereka responnya juga positif ya Bu ya. Positif, mungkin ada sedikit mereka merasa kayak
kok saya nggak bisa menang kayak gitu-gitu loh Bu. Kan biasa ya Bu ya, namanya game kan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Mereka kemarin juga merefleksikan dan mereka bilangnya ya lebih seru daripada yang pertemuan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya berarti ya. Terus proses penilaiannya kemarin juga langsung ya Bu ya? Iya, jadi langsung. langsung dari games, jadi dari gamesnya itu kan saya merancangnya itu setiap individu harus maju dan bertanggung jawab atas satu soal. Ya. Jadi dari situ saya bisa langsung menilai anak tersebut itu sudah mampu apa belum. Jadi dari Berarti kan situnya maksudnya untuk dari penilaiannya juga sudah jelas karena kan sudah muncul ya yang soal-soal skornya Iya, tinggi ini kelompok mana, iya, skor betul. yang rendah ini kelompok mana, gitu kan maksudnya berarti pembelajaran yang Langsung. dirancang sama Bu Amira ini berarti kan sudah sesuai gitu sama asesmennya tadi, terus sama responnya anak-anak tadi juga katanya anak-anak lebih antusias ya daripada di pertemuan-pertemuan yang tidak ada gamenya. Gamenya, betul. Ya. Memang mereka anak-anak ini suka ngantuk ya Bu ya, bosen kan. game, ya, Iya berarti betul. kan. Kalau pertemuan, kalau tanpa game tuh rasanya gimana ya, mereka itu agak ya tahu sendiri ya Bu ya, biologi kan pelajarannya sedikit kompleks dan ya seperti itu, makanya harus diimbangi dengan game-game seperti ini. Ya, berarti kan maksudnya di pembelajarannya Bu Amira itu banyak hal-hal tadi tuh yang bisa diambil kan karena ya asesmennya juga jelas ya, prosesnya juga tadi pengelompokannya jelas kan maksudnya sudah sesuai. Ada yang di reviewnya tadi kan memang untuk awal jadi Bu Amira memberinya sesuai dengan kemampuan kesiapan belajarannya anak-anak. Terus yang keduanya kelompokannya baru dilakukan secara Heterogen. sesuai yang heterogen tadi kan memang karena sudah Bu Amira merancangnya seperti itu gitu kan, dan ternyata dipakai di anak-anak pun itu juga bisa work gitu ya, alhamdulillah. Itu catatan dari saya Bu yang pertama. Terus yang selanjutnya kalau dari Bu Amira nih merasanya untuk memfasilitasi anak-anak saat pembelajaran itu kira-kira sudah menyeluruh apa belum? Kalau yang saya rasa sih sudah ya Bu, yang saya lakukan itu sudah, karena kan saya juga memfasilitasi untuk misal nih ada anak yang memang dia lebih unggul Bu, kan saya juga memfasilitasinya dengan contoh soal-soal yang lebih high lah ya. Jadi mereka itu juga nggak merasa kayak kok soal gini aja gitu loh Bu. Nah untuk anak-anak yang di bawah mereka pun juga saya samakan soalnya. Jadi maksudnya bukan sama dengan yang ini ya, maksudnya sama dengan kemampuan mereka seperti itu. Jadi saya fasilitasi dengan soal-soal yang berbeda Jadi itu. untuk dalam taraf materinya ini sudah disesuaikan gitu ya. Kalau untuk di lingkungannya mungkin Bu, jadi maksudnya di saat prosesnya ini apakah anak-anak ini menurutnya Bu Amira ini sudah gimana di prosesnya ini, apakah semua ini kira-kira sudah dapat nih seperti goal yang bikin Bu Amira tadi yang pengen anak-anak ini nyaman dan antusias untuk di anak-anak ini? Sudah sesuai dengan harapan saya. Yang awal kan saya ingin kelasnya lebih nyaman, enjoy dan nggak terlalu serius begitu, tapi materinya tetap nyampe. Nah kemarin saya pakai model pembelajaran TGT itu, alhamdulillahnya semuanya jadi terlihat lebih enjoy, nyaman dan tetap serius, tidak meninggalkan materi-materi yang sudah mereka pelajari. Jadi lebih nyaman lah, lebih enjoy. Sih. Maksudnya untuk kalau di compare dengan pertemuan yang sebelumnya itu memang lebih nyaman. Lebih nyaman, betul. Kalau untuk di pertemuan sebelumnya memang lebih nyaman. Kalau untuk saat di kelasnya nih Bu, di kelasnya kemarin itu mungkin ada anak-anak yang sepertinya tidak pro, misalnya ada yang kontra nih. Gitu, menurut Bu Amira ada tidak kemarin yang seperti itu? Kemarin itu mungkin karena kan ini balik lagi ya Bu ke games. Jadi mereka itu pasti ada yang merasa nggak adil lah, ada yang merasa ada yang merasa kayak kok gini Bu gitu kan pasti. Nah di situ saya tegaskan lagi kan yang
berhak untuk apa ya, berhak untuk memimpin games ini kan juga saya Bu. Ya, Jadinya betul. saya di situ juga udah memberikan pengertian, kemudian memberikan arahan ulang Bu. Jadi misalnya mungkin bagi mereka tidak adil, saya ulangi lagi. Jadi begitu saya ulangi lagi biar mereka tuh merasa adil dan bisa melihat apakah saya ini sudah benar gitu memilih grup mana, memilih tim mana yang memang lebih cepat duluan gitu. Ya, dalam proses itu tadi ya pemilihan itunya berarti untuk next kalau memang Bu Amira melakukan ini, maksudnya pakai TGT lagi, maka akan peraturannya bisa lebih ditambah, diperketat dan diperdetil Betul. gitu ya. Iya. Lalu saat kan anak-anak ada yang menyampaikan umpan balik nih Bu Refleksi. Amira, ya Iya. refleksinya. Itu berarti kan memang anak-anak sendiri ya kemarin ya, dari anak-anak ya. Iya betul. Kemarin saya meminta satu siswa untuk merefleksikan kegiatan hari itu, gimana perasaannya, terus mungkin atau kurang apa gitu. Nah, mereka itu bukan mereka ya, anaknya Ya, itu anak. kan satu orang aja ya. Anaknya itu menyampaikan bahwa memang lebih seru Bu, lebih seru dan lebih enjoy. Mungkin ada sedikit kompetitifnya yang pada akhirnya ada beberapa kelompok yang merasa kurang adil seperti itu, tapi tetap mereka merasa enjoy dan tidak seperti pertemuan sebelumnya yang hanya materi aja kan, jadi agak serius gitu kan Bu. Betul. Berarti memang dengan melakukan refleksinya anak-anak ini jadi lebih itu ya, maksudnya bisa tahu nih point of view-nya anak-anak, Pandangannya gitu, anak-anak. pandangannya anak-anak bagaimana. Kalau menurut Bu Amira nih, kira-kira kalau menurut Bu Amira nih, perlu nggak sih kita ini saat anak-anak penyampaian umpan balik itu kita juga memberi umpan balik yang sama nih, maksudnya kayak penjelasan yang sama seperti apa yang disampaikan anak-anak, instead of hanya bilang oh iya terima kasih umpan baliknya gitu. Iya. Menurut Bu Amira ini ya, Kalau menurut saya perlu, karena kan mereka juga sudah memberikan feedback ya Bu. Oh, iya. Maksudnya feedback dari proses pembelajaran itu. Jadi menurut saya juga harus memberikan feedback juga ke anak ini dan ke siswa-siswa keseluruhan itu bahwa memang pembelajaran hari ini tuh seperti ini dan seperti itu berjalannya. gitu ya. Jadi maksudnya melakukan refleksi bersama-sama Betul. gitu ya. Jadi nggak hanya satu terus Iya. Bu Amira setuju begitu. Hanya satu itu kan nggak mungkin saya langsung menanyakan ke semua anak. Iya, Nah, betul. makanya Memang saya memang perwakilan perwakilan aja untuk itu, dan saya kira semuanya juga setuju dengan Setuju dengan pendapatnya si anak ini si yang mewakili maju, ini betul. ya, yang mewakili ini sih ya. Cuman mungkin untuk responnya tadi ya, berarti nanti ada itu tadi apa tadi Bu? Feedbacknya. Iya, feedbacknya tadi ya bisa Bu Amira menambah Ditambahkan. lagi Iya. tentang feedbacknya dan kayak Menyeluruh. mengkonkludkan ya, menyeluruhkan bahwa begini Ke begini semua. gitu ke semua itu anaknya begitu nih untuk apa itu tadi bagian assessment tadi ya yang sudah terakhir ya, umpan balik dari anak-anak. Untuk kira-kira menurut Bu Amira nih dari percakapan kita ini yang sudah kita bicarakan ini bersama-sama, rencana apa Bu Amira, ada rencana nggak apa sih yang ingin dikembangkan lagi gitu dari percakapan kita ini tadi? Mungkin setelah saya dari hasil observasi kemarin ya Bu ya, yang saya rasakan tuh saya kadang itu masih kurang bisa mengkondisikan kelas, masih kurang bisa, karena kemarin pun juga rame Bu. Ya mungkin sebabnya karena ada gamenya itu mungkin. gamenya Jadi saya kedepannya mungkin akan lebih belajar atau bisa mengkondisikan kelas dengan baik. Entah itu dari mungkin ketegasan saya atau dari beberapa peraturan yang saya buat di kelas, atau mungkin kontrak belajar di awal
yang bisa mendisiplinkan anak-anak lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Berarti maksudnya untuk rencana tindak lanjut di pengkondisian kelasnya ya. Jadi memang kelasnya tapi memang sudah menyenangkan, sudah happy ya anak-anaknya, sudah nyaman. Ya mungkin perlu itu tadi penambahan sedikit di pengkondisian kelasnya itu tadi ya, supaya kan tadi kan muncul juga supaya lebih peraturannya lebih ditambah lagi, didetailkan supaya yang menghindari anak-anak itu ada tidak terima gitu ya, Iya, yang kemarin betul. oh gini gitu, tapi ya memang ya namanya di kelas Namanya ya, kompetisi juga kompetisi juga kan, berarti kan memang itu apa untuk tindak lanjutnya berarti Bu Amira di pengkondisian kelasnya ya akan lebih ditingkatkan lagi, jadi lebih tegas gitu ya, dan ada peraturan yang dibuat atau kontrak belajar sebelumnya supaya lebih disiplin gitu pertemuannya. ya. Supaya lebih disiplin di setiap pertemuannya. Kira-kira kapan mau langsung dipraktekkan ini Bu? Langsung ini nih kita akan membuat peraturan ini. Pertemuan ya kan Bu? Ya mungkin berarti pertemuan ke depan, berarti pertemuan selanjutnya Bu. Oh langsung di next meeting ini ya? Ya mungkin nanti saya akan coba Bu untuk mendiskusikan kembali. Karena kan memang kalau rame kan nggak bisa gimana ya, nggak bisa saya atur Bu. Misalnya hari ini tuh kadang anak-anak bisa nurut, tiba-tiba minggu depannya kurang begitu. Itu kan ya kadang cuman dilakukan apa tadi Bu? Ya dioptimalkan dengan itu tadi ya. pengursian kelas, kontrak belajarnya. Pengursian kelas dan kontrak belajarnya. Ya diharapkan meminimalisir hal tersebut terjadi. Iya. Begitu nih Bu Amira. Kira-kira saya konfirmasi lagi itu tadi ya Bu. Berarti untuk kondisi apa? Rencana tindak lanjutnya berarti di next jika ada apa di pembelajarannya untuk kegiatan pengkondisian kelasnya akan lebih tegas lagi, terus peraturan yang dibuat juga Lebih kompleks, lebih kompleks, detail dan mungkin disepakati juga ya sama anak-anak sama ya. anak-anak, iya. Sama anak dan bisa supaya nanti anak-anak juga bisa lebih disiplin di kelas Pertemuan selanjutnya. ya. Nanti ada yang mau disampaikan lagi Bu Amira, mungkin kok gini kok gini nggak apa-apa, kita kan di sini ini apa Saling belajar, iya, saling belajar, sharing betul, ya. sharing. Ada kira-kira Mungkin ini Bu, saya tuh juga masih kurang bisa ada pengkondisian kelas karena saya rasa saya sudah tegas. Tapi kalau nanti lebih tegas takutnya tuh anak-anak merasa terbebani sama saya. Terus pelajaran saya kan pelajaran yang mungkin pasti adalah beberapa orang yang kurang suka Bu sama pelajaran biologi. Kan pelajaran yang serius, terus kompleks dan pokoknya banyak lah yang harus dipelajari. Itu kan makanya dari situ itu saya itu lebih santai biar anak-anak itu mau mengikuti pembelajaran saya. Tapi ternyata dari situ tuh ada dampaknya itu tadi kondisi kelas tuh kadang anak-anak itu kalau rame ya nggak ngira-ngira gitu Bu. Iya, betul. Karena mungkin saya juga santai, tapi saya juga tegas untuk tugas-tugasnya atau gimana itu saya tegas. Nah itu apakah saya harus lebih tegas lagi atau bagaimana ke depannya? Seperti yang Bu Amira tadi sampaikan, kalau menurut saya itu tadi benar seperti Bu Amira tadi, peraturannya yang dibuat dan itu disepakati bersama. Jadi karena kan kita fair-fairan nih ya, maksudnya di awal pembelajaran itu sudah punya kontrak belajar itu tadi seperti yang Bu Amira bilang. Jadi kan anak-anak tahu nih bahwa apa yang saya lakukan akan punya dampak juga. Dan sama-sama tahu apa yang Bu Amira lakukan juga pasti juga berdampak juga kan di anak-anak. Jadi kan sama-sama mengetahui poin-poinnya dan konsekuensi apa yang akan didapat nantinya kan. Dari situ kan nanti mungkin bisa saling menjaga kontrak belajarnya ini supaya tidak ada yang saling melanggar. Mungkin bisa diterapkan itu harus dicoba. Oke. Iya. Bisa. Terima kasih Iya. masukannya. Ada lagi? Sudah cukup Ya. Terima kasih ya Bu Amira. Iya, terima kasih. Saya bahagia sekali dapat ilmu juga dari pembelajarannya Bu Amira kan, jadi bisa saya juga terapkan. Iya, saya terapkan juga di pembelajaran saya. Alhamdulillah Terima kalau kasih ya, Pak ada Amira. manfaatnya. Iya, sama-sama ada manfaatnya kita. Iya. Terima Makasih kasih Bu juga, Amira. Bu. Iya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.